Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Biro Kepegawaian Dr. Saifuddin. Yang saya hormati teman-teman dari Biro Kepegawaian dan sahabat-sahabat saya, para pengawas, guru, teman-teman dari kepegawaian di Jawa Tengah yang pada siang hari ini berkesempatan mengikuti Bintek Simpek versi 5 dan Dupak yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian. Alhamdulillah wa syukurillah, yang pertama saya menyampaikan ucapan selamat dan rasa hormat kepada Biro Kepegawaian atas capaian untuk kemudian kita mengembangkan Simpek kita itu sampai di versi 5. Di versi ini tadi telah Pak Kepala Biro sampaikan sangat user friendly sehingga kemudian masing-masing kita, terutama yang nanti di 4A dan 4B, itu nanti bisa mengakses ini dengan baik. Ini tentu capaian yang harus kita syukuri di tengah suasana disrupsi. Ini memang kita punya tantangan, kita punya kondisi bahwa kita harus bisa menyesuaikan, harus bisa memasuki di dua ranah, yaitu ranah persaingan yang semakin terbuka, termasuk di dalamnya adalah persaingan, perbandingan pelayanan antara satu bidang dengan bidang yang lain, bahkan antar satu kementerian lembaga dengan kementerian yang lain. Fenomena disrupsi yang kedua adalah kemajuan teknologi, di mana semua lembaga berlomba-lomba untuk kemudian bisa menangkap kemajuan teknologi itu untuk memperbaiki pelayanan dan kinerjanya. Dan Biro Kepegawaian bisa menangkap ini dengan baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan ucapan selamat kepada Bapak Kepala Biro Kepegawaian dan seluruh jajaran Biro Kepegawaian atas capaian ini. Tentu kemudian ini akan kita sambut dengan baik, karena ini kesempatan bagi kita sekalian untuk menghadirkan pelayanan internal dan eksternal. Dengan kita memperbaiki pelayanan internal dengan lebih sederhana, lebih cepat, lebih mudah, maka kita punya banyak kesempatan untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah peningkatan kapasitas diri kita, dan yang kedua adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dari sisi pelayanan internal kita ini belum beres, maka kesempatan kita untuk meningkatkan kapasitas dan kemudian meningkatkan kualitas pelayanan itu bisa terganggu. Jadi bisa disebut kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Sibuk untuk ngurusi wirawiri sana-sini, usang-usung berkas, ke Kanwil, bahkan ke Jakarta, begitu. Dan kemudian kita sepertinya kehabisan waktu untuk kita bisa meningkatkan kapasitas diri dan memberikan pelayanan yang baik di tengah masyarakat. Maka dengan adanya Simpek 5 dan Dupak ini menyelesaikan satu persoalan, yaitu bagaimana di internal kita itu bisa lebih sederhana, lebih cepat, bahkan lebih akurat di dalam pelayanan kepegawaian. Nah, dari sini maka sekali lagi kita punya kesempatan untuk waktu yang ada ini kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki pelayanan. Kehadiran Simpek 5 ini juga mengisyaratkan bahwa kita memang harus menghadirkan piranti manajemen, sarana prasarana yang salah satu adalah piranti ini yang bisa menjangkau dan terjangkau. Seringkali ini bisa menjangkau tetapi tidak terjangkau, karena tadi misalnya sangat dipengaruhi oleh efektivitas kerja para operator. Begitu juga kadang-kadang itu terjangkau oleh beberapa orang, tetapi tidak bisa menjangkau secara keseluruhan. Kita beruntung, kita ini di Jawa Tengah, yang relatif daerah-daerah se-Jawa Tengah ini dari sisi
hubungan di dunia maya, kaitannya dengan sinyal dan sebagainya, itu di semua kabupaten kota ini tertolong. Memang ada titik-titik yang tidak terjangkau di situ, tetapi secara umum kita bisa bergeser sedikit di daerah kita masing-masing untuk mendapatkan akses untuk bisa menjangkau piranti ini. Sehingga piranti yang menjangkau dan terjangkau ini hadir di dalam Simpek ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mumpung di kesempatan seperti ini, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, matur nuwun Pak Kepala Biro, yang telah memberi kesempatan kepada kita di Jawa Tengah ini, untuk kemudian bisa mendapatkan BINTEK ini. Harapannya kemudian dengan BINTEK ini, maka khususnya proses untuk verifikasi, update data berjalan dengan baik, dan kemudian salah satunya proses kenaikan pangkat teman-teman para guru dan pengawas khususnya, ini bisa kemudian juga lebih terlayani dengan lebih baik lagi. Kalau ini sudah, maka harapan dari masyarakat, hadirnya pengawas, hadirnya guru sebagai sahabat peserta didik, sebagai sahabat proses belajar mengajar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, bisa kemudian terwujud. Saya berharap teman-teman para guru tidak hanya disibukkan untuk urusan-urusan yang sifatnya teknis saja, tetapi juga lebih kepada hal-hal yang sifatnya juga sosiologis, di mana pola komunikasi antara pengawas, guru, kemudian pihak sekolah, madrasah dengan masyarakat, peserta didik, orang tua murid, tokoh-tokoh pendidikan, ini perlu terus kita bangun bersama. Pola komunikasi inilah yang sekarang ini juga sangat diperlukan dalam bingkai kreativitas, inovasi-inovasi, di mana ketika kita ada banyak keterbatasan untuk bisa bertemu langsung dengan peserta didik, maka para guru, para pengawas, saya mohon untuk tidak kehilangan cara untuk tetap menjadi sahabat, menjadi teman di dalam menemani, mensahabati para peserta didik, murid-murid, anak-anak kita itu di dalam berbagai kesulitannya. Jadi jangan mengeluh, jangan merengek, meskipun kita punya banyak kesulitan di era pembelajaran sekarang ini, apakah itu persoalan keterbatasan alat yang dipunyai oleh siswa, keterbatasan sinyal, keterbatasan paket data, dan sebagainya. Saya mohon dengan hormat para guru, para pengawas bisa menemukan cara-cara yang efektif sehingga anak-anak kita bisa tertemani dengan baik. Lebih dari itu, saya ingin laporkan juga kepada Pak Kepala Biro dan Bapak Ibu sekalian, tagline yang kita gaungkan di Jawa Tengah ini adalah Kemenak Jateng Majeng. M-nya itu moderat, moderasi beragama itu menjadi tema sentral di dalam kegiatan kita, baik kegiatan birokrasi maupun kegiatan pelayanan. Kemudian akuntabel, bagaimana kita bisa menyelenggarakan kegiatan, itu yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara administratif, juga bisa kita pertanggungjawabkan secara etis. Dan yang berikutnya, JE-nya Majeng, JE-nya itu adalah jernih. Bagian dari jernih itu adalah kesiapan, keefektifan dari SOP. Kalau SOP-nya jelas, maka semuanya tidak ada yang remang-remang, tidak ada yang budek, buket, tidak ada yang kotor, semua transparan, meskipun tidak berarti ketelanjangan, dan semua bisa mengakses itu dengan baik. Ini jernihnya, dan saya kira Simpek versi 5 maupun Edupak menjadi bagian dari yang menginspirasi kita semua untuk menghadirkan pelayanan di Kementerian Agama yang jernih. Jangan ada di antara kita yang merasa enjoy ketika suasananya itu keruh. Ini jangan pakai falsafah memancing di air keruh. Kalau toh memang harus ada ikan yang diambil, kena ikannya tanpa harus keruh airnya. Ini prinsip jernih yang disemangati, yang dimotori terutama dilandasi oleh pelaksanaan SOP yang baik. Dan kemudian yang berikutnya adalah ngayomi. NG-nya itu Majeng, NG-nya itu ngayomi. Bagaimana kehadiran kita semua bisa mengayomi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Guru-guru, para pendidik, pengawas bisa ngayomi segenap peserta didik. Sehingga ngayominya itu menjadikan suasana kerja menjadi baik. Suasana kerja menjadi tenang,
suasana kerja menjadi ayem, tentrem, begitu. Kita ini pembina, bukan pembinasa, yang tidak bisa dibina lagi, belum berhasil, dibina terus. Ini, kalau toh memang ada yang kemudian harus menjalani konsekuensi dari pelanggaran-pelanggaran, maka itu bukan karena kelalaian kita, bukan karena kita menyerah tidak melakukan pembinaan, tetapi memang karena saking angele yang dibina. Dengan begitu, maka suasana kerja yang baik itu akan menjadikan kita bisa berprestasi dengan baik. Suasana kerja yang baik itu akan kita temukan mutiara-mutiara yang mungkin terselip, mungkin tertutup, mungkin belum terlihat seantero Jawa Tengah ini, sehingga guru-guru yang baik, pengawas-pengawas yang baik, bisa kita beri kesempatan yang seluas-luasnya untuk kemudian mengekspresikan prestasinya, mengekspresikan kompetensinya itu, bahkan kemudian mereka bisa kita beri jalan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, apakah itu jadi kepala madrasah, apakah itu jadi pengawas, apakah itu jadi kepala kemenak, bahkan jadi kakanwil, itu karena kita berhasil menemukan mutiara-mutiara yang baik itu. Bapak dan Ibu, saya ingatkan pribadi saya dan Bapak Ibu semuanya di Jawa Tengah, dua hal. Yang pertama kaitannya dengan moralitas, kaitannya dengan integritas kita sebagai sosok pribadi muslim, khususnya di guru-guru madrasah ini, dan juga guru-guru agama. Dan juga kemudian yang kedua, kita jaga kedisiplinan, ketaatan kita pada asas, ketaatan kita pada regulasi, pada ketentuan yang ada. Sehingga dari dua sisi itu, maka apa yang saya matur di depan tadi, mutiara-mutiara yang baik itu memang secara moralitas, orang ini memang pribadi yang baik, dan kemudian secara kapasitas, orang ini adalah profesional. Harapan itulah yang saya sangat berharap bisa bersinergi, bisa nyambung, bisa nyantol dengan kuat dengan sistem-sistem aplikasi, kemudian sistem manajemen yang ada di Kementerian Agama, termasuk yang ada di Biro Kepegawaian dengan Dupak maupun dengan Simpek versi 5 ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kepala Biro atas perhatiannya untuk Jawa Tengah. Kami selalu mohon doa restu, mohon nasihat, saran dan bimbingan, bisa melayani keagamaan dan termasuk melayani internal di Kementerian Agama ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan penghargaan juga kepada teman-teman para guru, pengawas di seluruh Jawa Tengah, baik yang pada ini secara resmi mengikuti kegiatan ini maupun yang tadi disebut nonton bareng nobar. Kita bisa bertemu di darat, kita bisa bertemu di udara, mari kita jalin di darat, kita sahabat, di udara, kita saudara. Matur nuwun atas ketekunan panjenengan semua mendampingi anak-anak kita, para siswa, para murid di tengah kesulitan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita segera terbebas dari wabah COVID-19 ini, dari pandemi ini, sehingga kita bisa melaksanakan tugas, kegiatan kita secara normal sebagaimana hari-hari yang lalu. Teruslah bersemangat dan mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala bimbingan, perlindungan kepada kita semua, sehat walafiat, lahir dan batin. Terima kasih, ada tutur kata yang kurang berkenan, dengan segala kekurangan mohon maaf, dan seizin Pak Kepala Biro, seizin Bapak Ibu sekalian, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bintek, Bimbingan Teknis, Simpek versi 5, dan Edupak, Biro Kepegawaian, Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, saya nyatakan resmi dimulai. Mari kita awali bersama dengan baca basmalah.